Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi diselamati. Oke. Alhamdulillah, Pak. Kembali lagi kita di podcast. Sekian lama nih ya. Sekian lama tidak shoot podcast. Alhamdulillah sudah bisa shoot lagi. Kita podcast lagi nih. Kira-kira teman-teman ada yang tahu nggak kita kedatangan siapa nih? Hari ini tamunya spesial banget nih. Spesial banget ya. Spesial banget sih. Jadi kira-kira ini nih katanya ini tuh salah satu tamu spesial guys. Nih jadi katanya itu tamu ini adalah mudir kita, Lep. Nah, iya. Mudir Mahat spesial. Langsung aja nih. Langsung aja kali ya. Langsung aja tanpa banyak kalam, ya. langsung aja. Assalamualaikum Ustaz Dul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, gimana Ustaz kabarnya sekarang? Alhamdulillah. Hari ini Allah memberikan banyak nikmat pada kita semuanya, Bapak. Alhamdulillah ala kulli hal. Batuk-batuk dikit ya wajar lah. Nih Fabian gimana kabarnya juga Bang? Alhamdulillah. Masih baik ya sekarang. Alhamdulillah udah puasa kemarin. Alhamdulillah. Udah selesai ya? Sudah Pak. Alhamdulillah sudah Pak. Udah tanggal 1. Iya. Nah, kira-kira kita kali ini bakal bahas apa, Lep? Kita nih bakal bahas tentang pendidikan. Oh, pendidikan. Tentang ketika pendidikan terutama hari pendidikan nih, hari iya pendidikan. Sekarang tuh hari pendidikan ya? Iya, betul. Oke, Pak. Kita langsung masuk aja ya, Pak. Boleh. Nah, di sini tuh kita ingin menanyakan tentang hari pendidikan. Kebetulan tuh hari ini tuh adalah hari Milad AM kan ya, Pak? Kalau boleh tahu itu keberapa ya, Pak? Milad ke-23. Oh, 23. Iya. Nah, ngomong-ngomong hari pendidikan nih, Pak. Saya pengen nanya, menurut Bapak sendiri tuh apa sih, Pak, makna hari pendidikan itu menurut Bapak secara pribadi aja? Iya. Hari pendidikan ini ya menurut Bapak ini salah satu momen ya untuk memahami betapa pentingnya pendidikan. Ya, kalau kita mengingat tentang hari pendidikan berarti kita mengenang tentang betapa pentingnya pendidikan dan terus kita jadikan juga sebagai refleksi atau muhasabah lah. Sudah sebesar apa sih pendidikan di kita ini berdampak terhadap kemajuan ya masyarakat, bangsa dan negara gitu. Selain itu juga kita mengenang betapa banyak tokoh-tokoh yang punya kiprah besar ya, di Indonesia juga berasal dari latar belakang para pendidik gitu. Kurang lebih begitu. Jadi hari pendidikan tuh kayak hari momentum ya. Momentumnya kita buat ya Untuk mengenang mesti ya. Mengenang para pahlawan kita. Pahlawan juga. Dan kalau menurut Ustadz sendiri dengan adanya hari pendidikan ini, menurut Ustadz pendidikan ini punya peran yang besar nggak sih Pak terutama buat ya perkembangan bangsa, terutama buat kita para anak-anak muda. Apakah dengan pendidikan ini kita bakal ya memberikan, dengan kita diberikan pendidikan ini nantinya kita bakal bisa memberikan pengaruh yang besar demi kemajuan bangsa ini Pak gitu Pak. Baik, sebelum ke sana ya Bapak juga ingin menyampaikan apresiasi ya kepada antum semuanya, para santri khususnya, para wali santri dan semua stakeholder Al-Multazam. Acara kita pada hari ini juga ini menjadi sebuah bukan kebetulan ya, menjadi sebuah momen yang sangat penting terutama bagi keluarga besar Al-Multazam tadi.
mengenang kembali sejarah awal berdirinya Al-Multazam, sehingga di tanggal 2 Mei ini menjadi event yang sangat penting buat kita. Pertama dalam rangka mengenang, memperingati Hari Pendidikan Nasional plus milad ya pesantren Al-Multazam yang ke-23. Nah, sejauh mana peran pendidikan yang dirasakan oleh kita sebagai masyarakat bangsa Indonesia ini? Ya, pertama, Bapak ingin menyampaikan bahwa pendidikan itu bukan segala-galanya, tapi segala sesuatu tidak bisa dilepaskan dari pendidikan. Ya, apapun. Maka kalau kita berbicara tentang ekspektasi harapan besar kita terhadap kebaikan, kemajuan bangsa dan negara kita ke depan ini sangat ditentukan sebesar apa perhatian terhadap pendidikan dan sebesar apa peran pendidikan yang digerakkan oleh masyarakat, oleh negara untuk memajukan masyarakatnya, bangsa dan negaranya. Jadi memang sangat vital, sangat penting gitu. Sehingga perhatian kita kepada pendidikan harusnya melalui momen peringatan Hari Pendidikan Nasional 2 Mei di 2025 ini harusnya menjadi gerakan peduli terhadap peningkatan mutu dan kualitas pendidikan. Gitu. Oke, berarti itu kayak ini saat perannya penting banget ya. Perannya penting banget. Nah Pak, bahas tentang zaman sekarang nih Pak. Kan zaman sekarang ini teknologi udah berpesat ya, udah maju dengan pesat gitu. Menurut Bapak nih, kira-kira teknologi itu berperan penting juga nggak sih dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam kita kan para pemuda yang akan menjadi insya Allah menjadi generasi emas di tahun 2045. Menurut Bapak tuh perannya penting apa nggak sih Pak teknologi itu? Teknologi di zaman sekarang ini sangat penting, ya, terutama di generasi milenial kalian dan teman-teman kalian ini yang lahir sudah di era digital dan teknologi, sehingga ya, kita melihat bahwa teknologi dalam dunia pendidikan itu merupakan salah satu yang sangat penting. Makanya Pondok Pesantren Al-Multazam ya, mungkin satu-satunya pondok pesantren yang pertama mengadopsi teknologi pendidikan melalui program Smart Classroom itu di pesantren gitu. Kalau lihat di pesantren lain kayaknya belum ada lah. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa kita sangat care, peduli, memperhatikan dan memahami bahwa teknologi itu penting. Hanya tentunya ada kaidah ya, ada ketentuan-ketentuan. Biasanya kan karena kita hidup di era digital, era teknologi, ya, justru perhatian yang lebih banyaknya bukan bagaimana mengeksplor teknologi, menggunakan teknologi itu untuk menghasilkan produk, hasil karya, meningkatkan hasil belajar gitu. Tapi karena ketidaksiapannya kadang-kadang didapatkan kita masyarakat termasuk santri di dalamnya terlena dengan hal-hal yang tidak mendukung terhadap
prestasi belajar, peningkatan kedisiplinan dan sebagainya. Paling catatannya di sana. Jadi kalau boleh Bapak simpulkan, teknologi itu bagaikan pisau bermata dua. Karena dia alat gitu. Tergantung berada di siapa. Kalau berada di orang yang soleh, yang baik, maka akan digunakan untuk yang baik. Tapi kalau adanya di penjahat, menjadi pencuri dan sebagainya, atau orang-orang yang tidak baik, maka akan digunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Maka bijak dalam menggunakan teknologi ini menjadi salah satu PR ya buat kita yang harus terus ditingkatkan. Oke, jadi gitu Pak. Kenapa alasan kita pakai iPad itu bukan semata-mata gitu doang, karena ya teknologi juga diperluin di pendidikan gitu. Biasanya iPad itu kan kita buat cari informasi, cari jawaban itu kan. Masih banyak sih yang bisa dilakukan. Jangan hanya untuk apa namanya memenuhi kesenangan nafsu aja gitu. Pasti ya. Gamenya ya boleh lah untuk main game dan sebagainya, tapi kan ada waktunya, ada porsinya ya, ada porsi betul, berapa menit atau berapa jam sisanya untuk eksplorasi, belajar dan sebagainya gitu. Makanya guys, kalau kalian pengen menggunakan iPad saat belajar, masuk Sampai aja AM ya, Multazam 2. Multazam 1 dan 2 ya. Nah, itu Bisa langsung enak, cek aja. belajarnya pakai iPad ya, Informasi gampang, komunikasi, terus juga ya pasti bakal dengan iPad ini pasti bakal menambah kreativitas kalian lah. Semangat dan belajar gitu ya. Bisa buat bikin poster, banyak karya. Ya, kalian yang ingin meningkatkan diri kalian, meningkatkan kreativitas kalian bisa langsung masuk aja di sini. Pondok Pesantren Terpadu Al-Multazam. Nah, karena tadi udah ngebahas teknologi juga nih Pak, kan tadi Bapak juga menganalogikan implementasi teknologi di dunia pendidikan itu bagai pisau bermata dua kan ya Pak. Selain ya teknologi, mungkin kira-kira di zaman-zaman sekarang sih Pak, zaman digital gitu, kira-kira di dunia pendidikan itu tantangannya apa aja sih Pak? Mungkin kadang-kadang kan ada beberapa mungkin yang tadi sempat Bapak sebutkan, udah diberikan alat belajar, cuman mungkin kadang alat belajarnya dipakai untuk hal-hal yang kurang bermanfaat gitu Pak. Mungkin selain teknologi, kira-kira ada apa aja sih Pak tantangan-tantangan untuk dunia pendidikan di masa-masa sekarang Pak? Ya, yang paling apa namanya, ya, yang paling penting harus kita perhatikan di zaman sekarang ini adalah masalah karakter ya, masalah akhlak. Karena ada kesan pendidikan karakter dan akhlak di sekolah-sekolah yang ada di kita ini ya sudah mulai menurun gitu. Dan makanya salah satu tantangan terbesar lembaga pendidikan itu adalah bagaimana menguatkan nilai-nilai karakter, nilai-nilai akhlak yang baik ini menjadi salah satu kriteria ya, kepribadian atau hasil pendidikan seseorang. Maka Pondok Pesantren Terpadu Al-Multazam ya memiliki visi yang tegas dan jelas ya, bahwa salah satunya adalah pesantren menyiapkan generasi yang berakhlak mulia gitu. Karena kalau masalah nilai mata pelajaran yang ada di hampir setiap sekolah itu kan sama, semuanya juga belajar yang sama. Tapi penanaman, penguatan dan pembiasaan akhlak dalam kehidupan sehari-hari inilah mungkin yang harus menjadi perhatian yang serius di setiap lembaga pendidikan. Maka kita tidak main-main gitu untuk penanaman karakter dan pembiasaan ini terus dengan berbagai macam usaha upaya agar benar-benar tertanam ya dalam setiap jiwa para santri kita. Jangan sampai
Ya, jangan sampai sekarang kan kita sering dengar image nih, ya. Banyak orang-orang pinter, gelarnya panjang gitu ya, sekolahnya juga tinggi, ke luar negeri dan sebagainya. Ketika diberikan amanah, diberikan jabatan, diberikan kedudukan, justru melakukan hal-hal yang bertolak belakang dengan pendidikan itu sendiri ya. Kita dengar korupsi di mana-mana ya. Udah banyak ya sekarang ya. Ya, hampir di setiap instansi lembaga korupsi. Kemudian ada pembunuhan, ada pemerkosaan, pergaulan bebas antar jenis gitu, lawan jenis. Nah, ini kan kurang apa mereka belajar, ya, kurang apa gelarnya. Jadi yang kurangnya itu ya nggak punya adab, nggak punya akhlak, gitu, akhlaknya rendah. Nah, pertanyaannya gimana agar akhlak ini mengkristal dalam setiap diri kita sebagai pelajar? Maka tidak cukup ya kita belajar budi pekerti, akhlak mulia dan sebagainya, tapi harus dikuatin basicnya. Apa basicnya? Basicnya itu adalah agama, agamanya, keislamannya ya harus dibuat, akidahnya gitu. Sehingga karakter yang sudah ditanamkan, dibiasakan itu diperkuat dengan dasar keagamaan yang militan, maka dimanapun dia berada tidak akan terpengaruh oleh lingkungan. Begitu. Dan Al-Multazam melakukan itu semua. Nah, insya Allah lulusan-lulusan Al-Multazam dimanapun mereka berkiprah ya akan menjadi warna ya, dan teladan insya Allah. Oh, kalau nggak salah tuh salah satu visi Al-Multazam tuh berakhlak mulia. Iya, berakhlak mulia. Baik kan, berarti potensi adab sama akhlak itu sangat penting ya Pak Husri, ya Pak? Sangat-sangat penting. Bahkan al-adab qabla al-ilmi summal amal gitu. Jadi sebelum belajar, memperdalam, menggali ilmu pengetahuan yang lain, maka adab ini yang pertama kali harus kita pelajari. Berarti emang Harus kita miliki. adab utama ya Pak? Iya. Paling utama. Apapun yang kita lakukan pasti adab dulu. Saya emang penting sih. Kan Rasulullah kan katanya dia turunkan untuk menyempurnakan akhlak ya. Akhlak, ya. Akhlak. Yang sangat pentingnya sampai kayak gitu ya. Kira-kira nih Pak, menurut Bapak kayak harapan Bapak tentang pendidikan di masa ini dan di masa depan. Kan sekarang kadang kita juga lihat ya info-info terupdate tentang banyaknya mahasiswa yang demo, siswa-siswa yang protes terhadap kepala sekolahnya. Nah, menurut Bapak nih gimana sih Pak cara kebijakan pemerintah yang harusnya dilakukan kepada pendidikan di Indonesia pada saat ini khususnya? Iya. Untuk masalah pendidikan ini termasuk salah satu yang menjadi tanggung jawab pemerintah. Ya. Jadi penyelenggaraan pendidikan itu tanggung jawab pemerintah dan amanat undang-undang yang harus ditunaikan. Masih ingat pasal berapa? Gitu kan? Pasal berapa ya lupa? Ya, pasal 33 itu tentang pendidikan, bahwa setiap warga negara Indonesia berhak untuk mendapatkan pendidikan. Di antaranya ya, selain yang lain-lainnya gitu. Ya, maka harusnya ya, pemerintah ini benar-benar memberikan perhatian yang serius terhadap pendidikan, menyiapkan sarana prasarana pendidikan, memberikan pelayanan yang maksimal kepada seluruh warga negara Indonesia. Jangan sampai ada yang putus sekolah, tidak mengenai pendidikan dan sebagainya. Ya, amanat undang-undangnya kan begitu. Nggak boleh ada orang yang tidak sekolah, tidak belajar dan sebagainya.
sebagaimana di negara-negara lain ya. Di negara-negara luar itu orang sekolah itu selain disiapin sarana prasarananya dan lain-lainnya juga diberikan insentif ya, atau diberikan beasiswa dan sebagainya. Dukungan berarti ya? Iya, dukungan penuh dari pemerintah, gratis dapat bantuan dan lain sebagainya. Nah, kita kan belum sampai ke sana, malahan masih terkesan ya ada banyak kesenjangan antara perkotaan, perdesaan. Ada banyak anak-anak yang belum mendapatkan hak pendidikan yang layak gitu. Ya. Nah, ini ya kebijakan pendidikan ke depan harusnya anggaran pendidikan yang ada harus ditingkatkan, perhatiannya harus ditingkatkan, kemudian pembinaan lembaga pendidikan juga harus dilakukan. Sedangkan peran dari masyarakat, ya yayasan-yayasan, lembaga-lembaga yang didirikan oleh masyarakat yang bergerak di bidang pendidikan itu sebetulnya membantu pemerintah dalam rangka ikut mencerdaskan kehidupan bangsa, menerapkan tahap hidup dan sosial masyarakat dan sebagainya gitu. Kalau ada swasta yang buka lembaga pendidikan itu memperingan gitu tanggung jawab pemerintah ya dalam bidang ini. Harusnya juga lembaga-lembaga yang ikut membantu pemerintah untuk memajukan bidang pendidikan itu harusnya juga disupport ya, dipermudah oleh pemerintah, kebijakan-kebijakannya pro terhadap pengembangan sekolah, pengembangan pesantren dan sebagainya, jangan kebalik gitu. Lembaga-lembaga masyarakat, sekolah-sekolah swasta dianggap ya atau tidak dihargain gitu peran dan kontribusinya. Ya, Bapak kira itu, maka kalau melihat kebijakan dari Kementerian Pendidikan menengah sekarang ini ya banyak terobosan-terobosan yang mudah-mudahan ya ini menjadi bahan ya, implementasi mereka dalam rangka memperhatikan dan meningkatkan mutu pendidikan ke depan. Jadi jadinya tuh pemerintah tuh harus mendukung Iya, ya, mendukung. bukan menyusahkan ya. Mendukung Lah, support ya. karena pendidikan salah satu hal yang penting ya Iya. untuk kemajuan bangsa kita juga Apa gitu. kita kan pemuda ya. Iya. Apa yang bisa ngedapat pendidikan, bagaimana masa depan Iya. bangsa ini gitu kan. Nah, ngomong-ngomong soal pemuda nih ya Pak, kira-kira Bapak ada nggak sih Pak mungkin pesan atau harapan bagi kita para pemuda nih sebagai pelajar, Sebagai penerus bangsa. sebagai penerus bangsa nantinya, kira-kira ada nggak sih Pak pesan atau harapan yang ingin Bapak sampaikan terutama di hari spesial ini Pak, di hari pendidikan ini? Kira-kira apa sih Pak pesan yang ingin Bapak sampaikan terutama buat kita nih anak-anak muda nih Pak? Iya, dalam kesempatan yang sangat berbahagia ini, ya, Bapak juga ingin menyampaikan beberapa poin ya, khususnya kepada santri Pondok Pesantren Al Multazam khususnya dan umumnya pemirsa, adik-adik, ya, pelajar dimanapun berada. Ya, pertama bahwa pendidikan ini ya harga mati ya, merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita, karena tidak ada aspek kehidupan yang tidak membutuhkan pendidikan. Maka tanpa pendidikan kita tidak akan menjadi apa-apa ya di masyarakat. Maka tidak ada pilihan lain ya, kita harus berusaha menjadi pelajar-pelajar yang hunter ya, pemburu ya, yang punya semangat untuk belajar ya, menimba ilmu sebanyak-banyaknya, karena dalam
literatur Islam ya kita diajarkan ya bahwa ya, belajar itu kan kewajiban yang tanpa batas. Ta'allum madal hayah, long life education, bahwa belajar itu memang nggak ada batasnya. Ya, seumur hidup sepanjang masa. Kata hadisnya kan minal mahdi ilal lahdi ya. Kita wajib belajar sejak lahir sampai meninggal dunia. Ini menunjukkan betapa pentingnya pendidikan. Ya. Sehingga kita harus luruskan niat kita, mantapkan azam dan tekad kita, dan maksimalkan usaha kita untuk mendapatkan ilmu ya, sebagai bekal ke depan, karena masyarakat ke depan ya nggak akan menerima kita, kalian semuanya kalau tidak punya apa-apa ya, kalau tidak punya sesuatu, mau apa yang dihargain gitu. Dan dulu Allah memberikan penghargaan yang tinggi kepada Nabi Adam alaihissalam itu ya, sampai malaikat suruh sujud itu gara-gara apa? Nabi Adam diberikan kelebihan di bidang ilmu. Wa 'allama Adam al-asma kullaha. Karena punya ilmu, punya pengetahuan, maka mulia kedudukannya di hadapan makhluk lain termasuk malaikat. Maka galilah ilmu sedalam-dalamnya, dan tidak cukup sampai situ, jadikan ilmu yang sudah didapatkan menjadi guide ya dalam kehidupan kita, menjadi ilmu yang diamalkan, ya ilmu yang bermanfaat. Dan itulah yang sesungguhnya kita tanamkan ya di Pondok Pesantren Terpadu Al-Multazam. Ya, selamat Hari Pendidikan, semangat, selamat buat para santri, para pelajar semuanya, dan semangat selalu untuk menjadi pelajar-pelajar, santri-santri yang terbaik, yang bisa memberikan kontribusi, membanggakan orang tua, dan memberikan kontribusi perubahan kepada bangsa, negara, dan agama. Antum adalah subbanul yaum wa rijalul ghad. Hari ini pemuda, besok kalian adalah pemimpin insyaallah. Keren banget ya. Jadi dengan ya semangat lah itu ya, semangat untuk menuntut ilmu gitu. Kuatkan niat, kuatkan tekad. Nah, Soalnya pendidikan itu penting guys. Seperti yang tadi disampaikan sama Ustadz dulu, itu pendidikan itu harga mati. Jadi kita harus selalu mencari pendidikan dan tak lupa dibarengkan dengan akhlak ya. Karena percuma pendidikan tinggi tapi gak punya akhlak. Gelar berjejer ya gitu. itu. Kalau nggak ada akhlak percuma guys. Gitu. Jadi ya gitu. Intinya pendidikan itu sangat penting. Teruslah gali ilmu sedalam-dalam mungkin, karena menuntut ilmu tidak ada batas umur gitu. Iya, tidak dibatasi dengan umur. Mungkin Cukup ya. Cukup mungkin untuk hari ini. Baik. Jadi Terima kasih semuanya. Sukses jadi, buat semua. amin. Jadi itu guys, kayak tentang Hari Pendidikan ini. Buat yang belum tahu, tanggal 2 nanti adalah salah satu hari kita, hari Milad AM ke-23. Jadi nanti ada acaranya masing-masing. Jadi buat kalian yang ingin bisa masuk di sini dan itu bisa bermain dan menggunakan alat belajar, menuntut ilmu. Di ini juga adab-adabnya kan. Selain itu ada Quran juga. Ada bahasa juga. Lengkap juga. Pokoknya masih banyak guys program di sini guys. Jadi buat kalian yang ingin seperti tadi disampaikan, kayak bisa langsung masuk aja di mana lah? Di mana? Apaan? Masuk ke mana? Masuk mana? Al-Multazam.
Mungkin cukup itu dari kami. Ya, Sebelumnya terima terima kasih, kasih terima kasih Ustaz banyak. Abdul Terima atas kasih. kita telah Waktunya, ya. waktunya ya telah kita wawancarai. Alhamdulillah sekarang udah selesai ya. Iya, udah saya pocket Tutup aja nih. Oke, kalau bisa. Tutup aja. Oke, terima kasih ya Pak. Terima kasih. Jazakumullah khairan kepada semuanya. Ya, semoga kita dijadikan orang yang berilmu dan Amin, bermanfaat. amin, amin, amin. Saya Fabian Sinatria Fatailah. Dan saya Levis Putra. Kami selaku host di The Best Podcast izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.